janda ini datang minta tolong pada hakim yang lalim. Sedang bos yang besar aja nggak dihormati, apalagi janda miskin sudah langsung ditolak gitu. Tapi janda ini tetap datang. Lalu ini pikiran daripada hakim yang lalim itu, daripada aku disusah-susahin terus siang malam datang terus, apalagi kalau nanti persoalannya saya kalahkan dia, itu lebih terus ngomong terus, itu ya sudah, aku benarkan aja dia. Jadi motivasinya kan tidak bagus kan, ya sebenarnya egoistis. Daripada saya disusahin, ya sudahlah. Ini itu sama Tuhan Yesus diperbandingkan dengan Bapa yang di surga terhadap kita umat pilihannya. Sedang ini hakim yang lalim aja, kalau dimintai terus saja bisa begitu, apalagi Bapak yang di surga, dan kita ini adalah anak-anaknya, umat pilihannya. Masa Tuhan itu, ngerti maksudnya? Kontrasnya tahu ya? Kalau yang kejam, yang lalim, yang tidak menghormati Tuhan dan manusia aja bisa memberi, masa dia yang mengasihi kita, yang membela kita, masa dia itu sengaja menunda-nunda, masa dia itu mau pelit terhadap kita gitu, itu maksudnya gitu. Jadi hai anak-anak Tuhan, sekalipun mata tidak melihat, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan. Jadi belajarlah untuk minta sama Tuhan. Kadang-kadang saya itu heran bahwa kita manusia itu begitu, hati kita itu begitu jauh daripada Tuhan, sampai minta aja diajari. Gitu. Mestinya orang minta kan tidak usah diajari. Semua orang kalau perlu sesuatu pasti kan minta. Anak kecil aja tahu, ya kan? Begitu dia lapar kan nangis minta, gitu, ya. Tapi kita ini diajari, sebab Tuhan itu tahu bahwa hati manusia itu setelah jatuh dalam dosa itu tidak mengerti akan kebaikan Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dikiranya Tuhan itu seperti manusia, ya toh, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ninggalkan kita, itu enggak. Tuhan, ini kok mendung sekali, hitam, mau hujan keras, Tuhan gimana nih? Dimanakah terangmu, dimanakah matahari? Gitu. Kita kan kadang-kadang teriak begitu, ya toh? Anda lihat aja kalau Anda pas naik pesawat kita kan di atas awan-awan, itu begitu kita naik di atas awan-awan, tidak ada mendung lagi kan, terang benderang itu. Mendung, hujan, lebat itu kan di bawah, kita di atasnya. Sebenarnya itu gitu, hatimu aja dinaikkan ke atas sedikit, nanti bisa lihat terang Tuhan bahwa dia tidak pernah berubah. Gitu. Satu hal aku mengerti, bahwa Allah itu peduli. Gitu. Ya, jadi malam ini saya mau sampaikan gini, kenapa sih kadang-kadang Tuhan itu izinkan persoalan itu datang dalam hidup kita, gitu, ya. Saya sebutkan 5. Jadi minggu nanti kalau ketemu Pahu, saya tanya tidak usah 5, 3 aja. Nah, kalau sampai 5, 3 tidak ingat, ya tidak bisa dapat 6, tidak lulus. Jadi ini diingat-ingat dulu, ya. Yang pertama, kenapa kadang-kadang persoalan ada itu? Yang pertama memang untuk supaya kita ini dilatih hati kita, iman kita ini dilatih. Mana bisa kita ini berperang kalau tidak ada musuh datang? Mana kita bisa menggunakan tombak, menggunakan panah kalau tidak ada mangsa? Ngerti nggak? Sudah pasti semua orang harus latihan. Anak kecil, udah jangan besok kalau punya anak supaya tidak jatuh, ya gendong terus saja ya. Jangan dilatih, jalan. Kasihan nanti jatuh. Kan kita enggak, biarin latihan. Resikonya jatuh memang betul. Mana sih ada orang naik sepeda tidak pernah jatuh? Semua kita pernah jatuh. Cuma jangan menjatuhkan diri, itu yang penting. Ya, jadi yang pertama, persoalan itu memang ada kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita ini latihan. Gitu. Dan memang besok kalau di surga sudah tidak ada persoalan lagi.
Bukan Tuhan itu sengaja, tidak. Memang karena di dunia ini memang masih ada orang jahat, masih ada dosa, masih ada setan. Jadi persoalan mesti ada. Kalau ingin tahu tidak ada itu Bu Rahel itu sekarang sudah tidak mengalami persoalan. Sudah senang-senang dia di surga sekarang. Kenal kan Bu Rahel? Pak mamnya Iman. Itu ya. Jadi ya sebenarnya masih muda sih. Baru umur 59 dia. Ya, begini. Jadi yang pertama itu kenapa? Karena itu adalah latihan hati kita. Orang kalau mau dilatih mesti siap. Ya, latihlah. Mana sih ada orang jadi juara tanpa latihan? Itu nggak bisa jadi juara. Mesti latih. Jadi pada waktu menghadapi persoalan itu, anggap itu sebagai latihan. Ya, minta kekuatan Tuhan dan Tuhan jamin tidak ada persoalan apapun di dalam hidup ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya melebihi kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Gitu. Pokoknya setiap kali ada persoalan, artinya Tuhan sudah kasih kekuatan dalam hati kita. Gitu. Sebab yang kedua, sudah saya sebutkan sebenarnya itu, yaitu karena memang selama di dunia itu masih ada setan, masih ada dosa. Ya. Dan dosanya kadang-kadang nyelinapnya tidak jauh-jauh. Kadang-kadang di kiri kanan kita. Kadang-kadang mulai dari hati kita sendiri lagi. Ya, saya kadang-kadang ya, kalau setan sudah menyelinap, yang paling bahaya itu kalau menyelinap di dalam keluarga loh. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa. Bahwa kalau menyelinap dalam keluarga, menyelinap dalam gereja, itu bahaya. Sebaik-baiknya suami, sebaik-baiknya istri, sebaik-baiknya anak, kalau perang tanding mesti semua sengsara. Jadi oleh karena itu kita ini berkewajiban, itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sehati. Dalam negara membutuhkan partai oposisi, harus ada. Kalau satu partai komunis namanya itu, yang enaknya pemimpin-pemimpinnya nanti. Ya, tapi dalam negara itu ada Golkar harus ada, PDIP harus ada, ini ada itu supaya ini yang punya kepentingan-kepentingan itu supaya saling membagi, jadi tidak kepentingan satu golongan. Harus ada partai oposisi. Di sini Demokrat sama Republik. Tetapi dalam keluarga tidak boleh ada partai oposisi. Semua harus hati. Itu. Apapun yang ada, berdoa bersama-sama, minta sama Tuhan. Jadi satu latihan, yang kedua karena memang di dunia ada kuasa-kuasa gelap. Yang ketiga itu supaya Tuhan itu berkarya. Gitu. Anak buta dari lahirnya. Ini Lena yang menurut saya belum membaca Alkitab secara penuh kan, baru kan dalam beberapa bulan ini, itu terima Tuhan Yesus. Jadi kita tidak berasumsi Anda sudah membaca semuanya. Cuma sekarang satu kali Tuhan Yesus pernah ditanyai. Nah, ini tanyaannya ini saya tanyakan Anda. Anak kecil dia buta, butanya dari lahir, buta. Yang salah dia, maminya, papinya, atau nenek kakeknya? Jawab. Butanya dari lahir? Butanya dari lahir, dari kandungan sudah buta, lahir buta. Ada kan? Satu dua kan ada yang gitu. Itu yang dosa dia sendiri, bayi itu, atau maminya, papinya, atau nenek moyangnya? Dia sendiri. Gitu, ya. Untung Anda bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ya kasihan anak itu tuh ya, sudah buta, didosa-dosakan lagi. Dosanya dia apa? Nah, jadi keliru jawab Anda. Ya. Sekarang kita minta tolong Ibu Mi. Yang dosa siapa itu? Anaknya, maminya, papinya, atau siapa? Kalau dia bisa lahir buta. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, apa-apa. Tidak tahu, itu jujur namanya, ya. Terakhir, saudara kita Cuancen. Siapa yang salah?
tahu nih kak. Nggak tahu